Gak siaran. Oke, kita lagi gak siaran. Gak siaran. Nah, supaya ini kan gini, tukeran kita tuh buat duduknya. Tukeran di situ. Maksudnya nih? Gini, supaya ini kelihatan bahwa kita memang melakukan perekaman Beda hari ya? beda hari. Gitu. Sama yang waktu bahas tiket war tiket. Ya, Diingetin lagi. udah pada lihat belum yang kita ngebahas tiket Ticket. war itu Coldplay, Timnas Argentina. Kalau belum, lihat dulu supaya ngerti linknya. maksud kita ngomong ini apa, kenapa saya bertukeran. Dan kenapa bajunya sama? Iya. Sekarang di Gak Siaran, Ini pasti murah ya produksi ya? produksinya mahal. Ini belum ada yang ngasih Oh iya, bener. wardrobe untuk. Iya loh. Ya, kita menunggu nih. Apa tuh? Sponsorship. Osela. Pada ngerti nggak sih Osela? Benetton, Postboy. Boy, pojok busana. Pojok busana. Boy juga. Pojok busana masih ada nggak sih? Masih di BP. Oh masih ya. BP Sekarang deh, udah banyak bentar banget. online sih ya, Matahari. Iya. Matahari udah nggak ada ya? Masih ada online. Ah, ya kalau matahari nggak ada, gelap. Bener. Yang saya sebut-sebut tadi itu brand-brand yang pada zamannya dulu. Iya. Mungkin saya SMA, Timothy, SMP Oh, kali. gue dulu ini apa tuh yang Apa? tulisan-tulisan ada tuh? Hammer. Bukan. Graffiti. Graffiti ya? Graffiti. Graffiti itu brand baju ya? Iya nih. Lupa. Grafika. Nggak, Iyalah lupa gua. pokoknya itu zaman-zaman itu. Cowboy sama Cowboy. cowgirl. Oh ya? Cover girl sama cover boy kan? Udah. Kita lanjut. Udah mulai nggak ngerti. Yang ngerti udah tua lo semua. Dah, kita- Griffon. Oh, Gua Griffon. graffiti Griffon. Ah, iya, ada. Graffiti apa graffiti? Griffon. Griffon. Sepatu, Hits tuh. sepatunya LA Gear. LA Gear. Wah. Gue dulu punya LA Gear, gue beli, gue sayang-sayang sampai jarang gue pakai. Pas mau gue pakai udah copot. Jebol. Ternyata cepet rusaknya tuh kan. Ya. Sebel gua. Oke, nah itu. Tadi kapan-kapan kita bicara 80s, 90s ya. Iya. Sekarang kita mau bicara kenapa sih banyak publik, Nggak publik. bukan publik ya, Banyak kritik banyak kritik yang disampaikan oleh netizen ya atau warga Atau masyarakat warga pada masyarakat. umumnya masyarakat biasa melalui media sosial ya yang viral kritik terhadap kota atau kabupatennya. baik kepada institusinya maupun kepada pejabatnya Iya. itu menurut kita salah ditanggapinya Tim. Nah, ditanggapinya seringkali dengan tuntutan ke polisi pada orang yang mengkritisi. Iya dilaporin gitu ke polisi. Ini yang terakhir kan di Jambi, yang ternyata pelapor yang Seorang mengkritiknya anak SMP. anak SMP gitu. Tapi dia dilaporkan juga oleh pemerintah daerahnya ya Iya. kepada kepolisian, Pemerintah kota. pemerintah kotanya kepada kepolisian. Dan mereka sih ngaku ya, oh kita nggak tahu itu ternyata anak SMP. Ya cari tahu dong. Masa lu ada orang yang mengkritik, siapapun itu kita laporin polisi, ya siapa dia gitu, ya nggak sih? Maksudnya kalau ada yang ngomong, tau gak sih, Bayu tuh ya, dia suka nggak ganti kaos kaki. Pasti lu pertama yang lu pengen tahu apa? Kenapa sih? Siapa sih yang ngomong gitu? Ya kan pasti gitu Iya dong. dong. Siapa sih yang ngomong gitu? Pasti lu pengen tahu dulu. Pengen Kok tahu. tahu gitu kan? Pasti lu pengen ngomong gitu dulu kan? Ini malah nggak cari tahu gitu loh. Pasti inner circle. Inner circle. Kok dia tahu kaos kaki gue bau gitu kan? Pasti deket-deket gue. Kenapa? Kecil. Kalau dia kecil pasti dia nggak protes katanya gitu. Ya Loh, begitu. Tapi bener dong. Bener. Yang merasakan itu kan warganya sendiri. Nggak datang dari tiba-tiba orang di kabupaten atau provinsi lain yang mengkritik. Enggak, emang warganya merasakan sendiri kok. Waktu di Ada Lampung, sesuatu. Lampung. Ya kan? Ya, Dia merasakan sendiri. walaupun dia tinggal, ini kan Lampung Australia. waktu Jalan Tuslak dia tinggal di Australia, tetapi dia kan memang pernah tinggal di Lampung dan mengetahui perkembangan di Lampung. Nah, kemudian juga ada yang melaporkan sampai kemudian sempat ada urusan
sampai ke kepolisian lah pokoknya. Sebenarnya sih menurut saya yakin Timothy juga. Kayaknya nggak usah sampai begitulah. Itu kalau udah jadi pejabat di kota, di daerah, provinsi, menteri, presiden apalagi, pejabat publik, ya kritik itu udah bagian yang harus diterima, dicari tahu, dan harus, ini kalau versi gue ya Tim, harus diputar balik kritik itu menjadi sesuatu yang positif. Nah ini nasihat dari pakar komunikasi. 25 tahun pengalaman dalam bidang komunikasi gitu loh. Iya dong, diterima kritiknya, kalau bisa ditemui orangnya, undang teman-teman media atau wartawan. Nah ini masukan dari seorang anak muda, masukan dari seorang anak SMP, kalau di kota Jambi itu. Nah saya akan perhatikan, sesimpel itu. Karena gini, kritiknya dan apa-apa, kritik itu bisa bener loh. Jadi kemudian kita akui, itu masukan yang berarti langsung dari orang yang mengalami soalnya. Terutama kritik yang menceritakan kondisi sebenarnya. Berarti misalkan nih jalanan rusak gitu. Kalau dikritik jalanan rusak, lalu dia reaksinya, siapapun itu yang dikritik, baik itu instansi maupun katakan kepala daerahnya, kalau memang jalanannya rusak, lalu dia dikritik dan dibalas dengan pelaporan, berarti apa? Yang dipikirkan oleh oknum tersebut bukanlah perbaikan terhadap kondisi masyarakat itu, tapi yang dipikirkan adalah reputasi dirinya dulu, ya kan? Itu yang menjadi prioritas gitu. Oh, gue dijelek-jelekin gitu. Itu kan memperlihatkan bahwa, ya berarti kalau di situ dia tidak sedang memikirkan masyarakat, dia sedang memikirkan dirinya sendiri. Bisa jadi. Ya kan? Reputasi gue nih dirusak nih, nama baik gue dirusak nih, gitu. Potensi ke depan gue mungkin ada karir apa segala macam dirusak gitu. Sementara kita nggak pernah. Saya sama Timothy ada kritik apa yang masuk, kita nggak apa-apa. Soalnya emang udah rusak kita. Jadi terima aja gitu kan. Aja, ya belajar dari kalau ada yang bilang Bayu sama Timothy ganteng banget, itu kita laporkan nih ke polisi. Kita nggak suka. Anda pasti jangan membohongi publik yang lain dong. Kita sadar kok. Kita sadar. Jangan fitnah. Memang begitu ya sudah. Ngomong aja gitu. Nah, tapi benar kan, jadi dan terbukti pada saat itu dibalas dengan pelaporan ke kepolisian dan lain-lain. Itu pasti netizen netizen langsung nyerang balik. Udah itu di teori komunikasi apa segala macam akan menjadi bumerang. Gini, kalau kita menjadi pejabat publik atau muncul kita deh, kalau lagi siaran atau nggak siaran ini kan muncul di publik. Kita itu udah sebagian milik dari publik yang menyaksikan, dan udah pasti ada yang pro dan kontra. Pasti. Ada haters, ada lovers, sudah pasti. Nggak bisa semuanya lovers, semua nggak mungkin. Bisa. Kalau kita sebagai orang yang muncul di publik, mau penyiar berita, penyanyi, main film, pejabat publik apalagi, nggak ada juga yang sempurna. Jadi nggak mungkin kita itu nggak dikritik karena sesuatu yang ada negatifnya, udah pasti. Dan itu maka saya bilang ketika ada orang memuji, udah alhamdulillah lah itu terima. Tapi kalau ada yang mengkritik harus didengar benar-benar di mana, karena itu masukan yang harus kita segera perbaiki. Nah, menurut gue gini, memang ini lagi-lagi masukan untuk komunikasi. Kalau butuh detailnya kontak kita. Kontak kita. Butuh. Ini mau pilkada, Tim. Oh, mau pilkada ya? Butuh wali kota, butuh bupati. Bayu Sutiono, berapa tahun pengalaman di bidang komunikasi? 26 tahun? Nggak ngitung. Ya, sekitar segitulah. Ya. Jadi sama dia juga lama. Enggak terlalu lama, 16 sekitaran. Nggak ngitung. Sampai mana tadi gue? 16. Oh ya, jadi gini, cara menyikapinya adalah kalau ada yang kritik, jangan lihat itu sebagai ancaman seharusnya. Bener dong? Kalau Anda lihat itu sebagai ancaman, maka Anda akan mencoba untuk fight. Jadinya dilaporin, dibalas dengan mungkin buzzer lain, dan akhirnya berantakan, hancur, jelek banget hasil akhirnya. Nah, caranya adalah lihatlah kalau ada kritik ke mungkin daerah, instansi kita, lihat itu sebagai celah. Oh, ada nih
sesuatu yang sedang diperhatikan masyarakat. Karena biasanya kan kritik yang nyampe itu udah viral dong. Benar. Oh, berarti apa? Lihatlah itu sebagai Anda sedang mendapatkan perhatian masyarakat, mata tertuju pada Anda. Bisa jutaan orang loh ini. Iya, bagus. Jadi, sebenarnya. bagus sebenarnya. Cara komunikasi bagus. Anda sedang melihat mata memandang ke Anda. Yang lain-lain kan berusaha untuk Berusaha untuk disorot. meraih perhatian. Ini enggak usah. Sudah dapat. Oke lah bahwa itu melalui cara mulut seseorang, Iya. tapi ditargetkan ke kita. Nah, gunakan perhatian itu. Iya. Caranya adalah manfaatkan. itu tadi, datangi, identifikasi masalahnya apa, terima kritiknya karena toh beneran ada gitu kan, misalkan jalanan rusak, sekolah rusak dan lain, memang beneran ada, akui, kuncinya adalah perbaiki, do something. Nah pada saat kita daripada gini, do something toh nggak ada yang lihat juga, ya memang tugasnya bagian dari tugasnya memperbaiki jalan itu. Ini do something tapi Sambil diperhatikan. dilihatin orang. Iya. Apa enggak malah Mantap. Kalau kritik itu ternyata tidak benar, ya itu bagian dari upaya kita tetap untuk menindaklanjutinya. tetap mata ke kita. Tetap Bagaimana kita menjawabnya kan, dengan membuat mata-mata itu sadar bahwa enggak benar kok gitu. Dibayar berapa kita nitip? Waduh, Jadi konsultan. enggak usah. Gak usah ya? Tolong itu seluruh jajaran Pemkab pemerintah kota suruh subscribe aja. Itu Tolong. Bisa nggak? ya kan tuh, itu berapa ratus kabupaten kota tuh, berapa ribu. Iya, ini masukan dari kami. Sebagai Pengkritik. Oh, sebagai pengkritik. Oh, saran untuk yang mengkritik. Iya. Gitu. Nah, ini Lanjutkan. Iya dong. kalau saya sih menilai siapapun yang melakukan kritik terhadap pemerintahan kotanya, pejabatnya, itu harus diacungi jempol karena nggak semua orang berani menyatakan pendapatnya di media sosial. Walaupun mungkin di dalam media sosial ya kritiknya mesti benar ya, nggak boleh hoax. Betul, harus tahu juga cara mengkritiknya. Iya. Tidak boleh hoax, ya kan? Tidak boleh menciptakan keadaan gitu kan. Iya. Harus memang benar keadaannya begitu. Sertakan lampiran bukti-bukti. Kalau memang ada sesuatu yang rusak ya foto aja gitu, Foto, tunjukkan video, gitu kan. nggak apa-apa. Foto, video Karena gitu. itu tidak akan terbantahkan. Ya. Tidak terbantahkan, apalagi kalau kita hadir di sana tuh lihat kan, lihat tuh kucing-kucing pada nggak dikasih makan gitu misalkan. Jadi ada buktinya gitu kan. Lokasinya di sini apa segala macam semua ada sehingga bisa ditelusuri sama yang dikritik untuk ditindaklanjuti. Kalau perlu sampaikan. Ya, kalau itu di akun media sosial saya kan saya bisa dihubungi kan. Nah, nggak apa-apa. Itu menurut saya sebuah sumbangsih kita kepada pemerintah kota, kepada siapapun pejabat publik untuk kita beritahu ada hal yang kurang baik yang terjadi dan mudah-mudahan itu bisa diperbaiki. Paling itu sih. Ada satu lagi kalau menurut gua, jangan istilahnya itu ad hominem, jangan serang pribadi. Kalau dikatakan, oh tapi kan yang salah itu memang ini tupoksinya wali kota tidak mengerjakan. Ya incer kerjanya itu, bukan orangnya. Jangan. Bukan orangnya gitu ya. Bahwa ya kita bisa menjabarkan bahwa ini kan kewenangan wali kota gitu. Dan bahwa ini tidak terurus dengan baik, ya tentu saya bertanya kepada wali kota. Gitu. Nah itu nggak apa-apa, karena itu adalah tupoksi. Kita mempertanyakan tupoksi yang tidak dijalankan. Tapi bukan si Bayu nih. Kepala daerahnya nanti kan punya jajaran yang akan menindaklanjuti. Tapi jangan serang orangnya. Iya, Saya wali kota setuju Bayu. Timothy. Gitu misalkan, oh Bayu nih, memang saya lihat lama-lama kerjanya nggak becus. Saya sering ketemu itu di klub-klub malam, waduh. Gitu kan. Padahal itu benar. Ya kan? Tapi dia nggak bilang, saya lihat di klub malam, waktunya siang-siang. Klubnya klub malam. Tapi Bayu suka datangnya siang-siang untuk ngecek kebersihan di daerah situ. Betul, di klub malam itu kan bisa di depannya atau apa sambil mengontrol. Ya kan ada lalu lintas di depannya gitu. Kalau saya wali kota tuh gitu, harus jelas juga. Tapi benar harus semangat. Jelas tim. Ini kita didengar istri kita. Klub malam. Kita juga tahu klub malam ada di mana. Bayu kalau nyari klub malam di Google benar-benar diketik klub malam yang nggak dapat apa-apa. Nggak main di liga mana-mana itu. Dia. Klub malam itu nggak ada. Yang ada Arsenal, Barcelona itu ada. Itu klub kita ngerti. Mainnya suka malam. Klub malam. Malah dini hari kan. Dini hari kadang-kadang. Oh baru pulang dari mana klub malam? Klub apa? Manchester City katanya gitu. Oh satu lagi saya ingat. Boleh. Banyak yang dilaporkan ke polisi kritik-kritik tersebut alasannya dari yang kemudian melaporkan atau yang dikritik dan kemudian melaporkannya adalah karena
perbuatan tidak menyenangkan, terutama kata-kata yang kasar. Oh iya, jangan. Ya, itu juga Jangan sih. gunakan kata-kata kasar. Betul. Stick to the facts. Iya. Stick to the facts. Di satu sisi, jangan sampai menunggu sebuah kritik jadi kasar, jadi emosi yang mengkritik karena tidak ditindaklanjuti. Iya dong. Harus cepat ditindaklanjuti. Ini mungkin usulan saya kepada semua pejabat publik dan jajarannya. Bagi masyarakat yang mau menyampaikan kritik, ya harus dengan baik. Jangan lupa, itu media sosial sekarang ada undang-undang ITE yang bisa saja menjerat kita. Jadi menyampaikannya juga dengan seemosional apapun, kepala harus tetap dingin dengan hati. Kira-kira hati boleh panas tapi kepala tetap dingin. Betul. Tapi memang masukan utama ya bagi pemerintah dan instansi pemerintah daerah siapapun itu harus mau dikritik, harus menyediakan ruang untuk dikritik, gitu kan. Misalkan ada yang melalui apps, ada yang bisa melaporkan langsung gitu. Dulu kan ada tuh gubernur yang tiap pagi nyambut warga, nerima kritik warga gitu kan. Ya bisa aja. Itu boleh. Itu namanya ngasih ruang gitu kan. Terus pakai aplikasi tertentu sehingga tapi ditindaklanjuti. Harus segera ditindaklanjuti. Oh, ada lampu mati. Oh, ada zebra cross, catnya sudah tidak jelas. Zebranya hilang gitu ya. Zebranya hilang. Gitu. Walaupun tim masalahnya kadang-kadang kalau nggak pakai emosi, nggak sampai itu, nggak didengar tuh. Nah itu kadang-kadang. Tapi itulah orang jadi suka. Walaupun bagi kita harus tetap baik sih menyampaikan kritik. Tapi ya itu tadi, sebenarnya apps itu kan ini eranya apps ya. Kan buat ada puluhan apps di dalam handphone kita. Sebenarnya sudah ada juga beberapa yang memakai apps yang menjadi hukuman kalau tidak ditangani. Jadi kalau laporan yang benar-benar ada, lobang di jalan di foto, tidak tertangani dalam 2x24 jam, akhirnya pejabat yang bertanggung jawab atas itu yang akhirnya mendapatkan hukuman. Menurut gue sih itu efektif. Dan apps-nya juga nanti nggak dipercaya orang. Kalau nggak ditindaklanjuti, itu hukuman banget bagi ngapain bikin apps kalau kemudian nanti tidak berguna gitu kan. Jadi political will dari instansi dan pejabatnya itu yang utama, ya kan? Kita kan pengennya kritik ini bisa disampaikan, kritik itu untuk membangun, kritik itu bisa memperbaiki dan membuat kita nyaman dimanapun di kota, kabupaten apapun kita berada. Gitu. Oke, kira-kira itu yang mau kita sampaikan. Mudah-mudahan kalau butuh tidak apps, ada yang kalau butuh apps. Kalau butuh apps kontak. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Maksud kita baik, bahwa semua kritik tersebut harus benar, ya dari warga juga harus benar, faktual, dan kemudian harapannya kepada semua. Ini kan mau pilkada, semua calon kepala daerah harus terbuka dengan kritik, harus memanfaatkan kritik tersebut. Harus dibalik 180 derajat itu menjadi sesuatu yang positif dan itu sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi dengan konsultasi yang tepat. Untuk itu hubungi Bayu Setiono dan Timothy. Ya, kalau bingung caranya, kita kasih tahu caranya. Betul. Jangan lupa like, comment, share, dan kemudian follow juga akun Instagram kita, Gak Siaran. Dengan demikian konsultasi ini sudah terbayar. Iya benar-benar ya. Pokoknya kami tunggu seluruh jajaran Pemkab dan Pemkot untuk subscribe di channel ini. Kita jumpa lagi dalam kesempatan lain. Untuk sponsor-sponsor yang berkaitan dengan wardrobe atau apa, kita tunggu juga. Supaya kita dalam berbagai episode tuh ganti baju terus. Jangan ini cuma tukar tempat. 2 episode baju. Gimana? Ya. Makasih banyak. Ini kritik kami loh kepada yang belum menghubungi kami. Buruan, habis waktu ya. Oke, ditunggu ya feedbacknya. Bye. Sampai ketemu.